Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania Persija warisan babe gue. Gua Muhammad Aslam, koril ketiga Kebon Jeruk, pengen sedikit menjelaskan. Kebon Jeruk memiliki 6 zona yang ada di Kebon Jeruk dan juga memiliki 5 subkoril. Yang pertama zona itu ada Sukabumi Selatan, Sukabumi Utara, Kedoya Utara, Kedoya Selatan, Duri Kepa, dan juga ada area 12. Sedangkan Kebon Jeruk juga memiliki 5 subkoril. Yang pertama ada Serengseng, Lebak, Garut, Padang, dan juga Kalimantan Barat. Gua bakal ngobrol santai bersama zona dan juga subkoril. Jangan lupa ditonton, like, komen, dan juga di subscribe. Oke itu. Silakan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania Persija warisan balik lagi di channel YouTube Republik Kebon Jeruk. Hari ini gue bakal ngobrol santai bareng ketua zona area 12. Siapa lagi kalau bukan Bang Mamet. Bang Mamet, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Wil? Alhamdulillah sehat juga gua. Kegiatan sehari-hari ngapain nih, Met? Biasa kerja Wil. Oh, kerja ya. Oh, belum ada WFA. Apa? Nggak pakai WFA Wil. Oh, lancar. Full tuh seminggu. Full. Saya mantep juga, Met. Nih hari ini kan gue pengen ngobrol nih, Mes. Okay. Ngobrol santai nih bareng lu kan. Gue pengen tahu nih sedikit nih tentang area 12, ya kan. Nah, awal dulu deh kayak nih. Lu pertama kali gabung di KRKJ itu kapan sih? Kalau pertama kalinya itu sekitar 2019-an ya kalau nggak salah ya. Berarti baru setahun dong. Kan baru ngumpulin. Kalau orang-orangnya udah lama. Oh, berarti baru terbentuk nama area 12 itu 2019. Oh iya. Karena kan saat itu masing-masing wilayah ada. Oh, ada masih bawa nama-nama kampung. Kampung. Oh, gitu. Oke. Nah, dulu kan awal mulanya berdirinya ada nama area 12 ini gimana? Apa sih? Dulu awal mulanya sih pertama sekali 3 zona ngumpul ya saat ada musibah saat itu Lampung dan Banten ya kalau nggak salah ya. Oh iya, kita ngecek di relasi, itu ketemu dari Bejuangan, Kampung Rawa dan Batu Sari. Nah ketika situ kayaknya nih di relasi ini tuh kayak pusat gitu, rest areanya tempat berkumpul 3 kampung tersebut gitu ya kan. Nah gimana nih kalau kita sebut ini sebagai area gitu kan. Oh iya boleh juga deh gitu kan. Saat itu masih dari Perjuangan ada ketuanya, Kampung Rawa ada ketuanya, Batu Sari pun ada ketuanya. Masing-masing 3 itu kan. Terbentuknya dari area ke-12 ini, saat itu Korel minta Wil, iya, tolong karena kan area 12 ini kan nggak ada di kelurahan Kebon Jeruk kan. Karena kan kalau lu ini kan bisa dibilang apa ya, asli Kebon Jeruk, karena kelurahan dan kecamatan lu nih bener-bener Kebon Jeruk. Beda sama gua. Kalau gua kan kelurahan gua kan Sukabumi Utara nih, kecamatan itu gua menang kecamatan nih, ya kan. Ya, terus lanjut. Ya kayak gitu. Jadi instruksi juga sih sebenarnya, pengennya dari peraturan dari RKJ juga, pengen di setiap kelurahan itu ada 1 kepala gitu kan. Nah, akhirnya gua berembuk, Bang Muji dari Kampung Rawa sama Vino dari Batu Sari. Nah, tempatnya pun di sini waktu itu saat itu pemilihan itu juga dilakukan pemilihan sesuai dengan instruksi Korwil yang pengen satu kelurahan itu satu kepala gitu. Nah, ketika gue udah ngumpul sering ketemu dia tuh ngobrol, akhirnya nentuin nih gimana nih untuk panggilannya gitu kan. Ketika saat itu aja banyak lah teman-teman ngomong, bingung nih kalau manggil yang untuk di zona Kebon Jeruk. Entar di sana RKJ sendiri pun Kebon Jeruk gitu ya kan. Karena kan di pusat sendiri kan nama Kebon Jeruk ini udah terdata gitu betul. kan. Jadi kalau misalkan lu tetap bawa nama zona Kebon Jeruk, yang ada zona dengan Koril malah bersaing. Jadi kayak saingan gitu kesannya ya. Padahal emang enggak kan istilahnya gitu kayak saingan. Jadi oke dah, gua sama Bang Muji akhirnya waktu itu masih ada outletnya kan. Oh, yang di Kampung Rawa. Di Kampung Rawa masih ada outletnya. Gue situ diskusi gimana nih. Nah kan areanya ini udah ketemu tuh saat di relasi itu, ketemu tempat tiga kampung tersebut kan. Nah akhirnya tinggal ambil lagi. Gue inisiatif, gini aja deh. Kapan Kebon Jeruk ini kan
daftar saat di Jackmania Kebonjeruk itu kan di urutan 12 gitu ya kan. Jadi biar semua orang ingat area 12 yaitu bahwa daftar Jackmania Kebonjeruk itu di urutan 12 gitu ya. Makanya gua ambil di zonanya di 12 gitu. Jadi makanya disitulah oh yaudah setuju semuanya kan. Jadi biar kita ingat bahwa Kebonjeruk itu nomor urut 12 KTA, pendaftaran KTA. iya, dan juga pendaftaran kan waktu di nomor KTA juga pendaftaran JB 12. Kayak gitu. Tapi bener kan pendaftaran kita urutan ke-12. Iya benar. Itu Karena kan di KTA kita kan lu sendiri iya, kan KTA lu JB 12. Iya, dulu kan ada 03. Akhirnya dirubah waktu itu sesuai dengan pendaftaran ya. dirubah. Nah, makanya bukan sesuai tahun tanggal lahir Korwil. Itu Kayak gitu. tanggal lahir Korwil. Jadi misalkan pertama Kemayoran diurutin dah tuh ke bawah. Nah, Kebonjeruk urutan ke-12. Akhirnya gitu. dimasukin ke KTA JB 12 kayak gitu. Oke. Jadi sesuai ini nih, bukannya saat itu waktu itu mendaftar ya? Enggak, bukan. Sesuai tanggal lahir. Oh, tanggal lahir. Tahunnya. Tahun. Oke. Ya, jadi kayak gitulah biar pada ingat ya akhirnya dinamain area 12 kayak gitu dan alhamdulillah sih semuanya pada setuju. Pada setuju semua sesuai instruksi dengan Korwil ya kan. Cuma ya gitu lah, masih agak harus pelan-pelan karena kan namanya setiap wilayah beda karakter. Iya, karena kan namanya manusia rambut boleh sama hitam, iya, tapi hati siapa yang tahu? Iya, betul sekali itu. Iya kan. Lanjut lagi, Wet, lanjut lagi. Apalagi kan udah jawabin tadi. Oh, udah jawab. udah dijabarin semua gitu. Iya. Nah, gue nunggu pertanyaan lagi nih. Buat teman-teman nih, kalau pengen tahu area 12 itu letaknya ada di Kelurahan Kebonjeruk. Kayak gitu kan. Nah, terus cara lu menyatukan ego-ego yang teman-teman yang ada di Pejuangan, Kampung Rawa, Batu Sari itu gimana kan? Karena yang dulu yang gue tahu kan lu masih demen bawa kampung tuh seperti yang tadi lu bilang kan. Itu lu gimana cara menyatukan itu? Biar bisa bawa satu nama kayak gitu kan, area 12 sesuai keinginan gua gitu. Karena yang gue ingin kan satu kelurahan itu satu kepala. Itu gimana cara lu? Sebenarnya sih dalam segi gua ya berpikir juga Please baru gua makan ya. Siap. Terus sama ketua-ketua yang lain saat itu pada Bang Muji dengan Bang Vino kenapa kita harus, gue juga selalu bilang ke anggota lagi sih, kita di sini area 12 itu hanya sebutan untuk intern aja di dalam RKJ, tetapi ketika untuk kita di luar ya kita Jackmania Kebonjeruk, yaitu Jackmania RKJ gitu. Karena kalau kita masing-masing ego bawa-bawa nama kampung gitu kan, mau sampai kapan gitu kan, makin lama kan yang udah kelihatan lah, yang udah kelihatan banget kan. Gini, kalau lu bawa nama kampung ya lu malu sama gue. Iya betul. Karena kenapa? Yang tadi gue bilang lu di sini orang-orang asli nih, asli Kebonjeruk, ngapain sih lu masih gedein nama kampung? Iya. Lebih baik lu gedein yang bener-bener yang nama Kebonjeruknya kayak gitu kan, gitu. Lanjut lagi, Met. Gue sembari makan nih. Iya siap, Wil. Ada nasi nggak? Kenyang. Iya kayak gitu sih. Jadi emang harus ya kan, RKJ punya aturan, gue harus ikutin aturan yang ada. Selama itu baik kan? Iya, selama itu baik benar. Ya walaupun masih ada lah ego-ego antara kampung kayak gitu, masih ada pengen si A, si B, ya sampai istilahnya apalagi kalau masalah pembagian tiket kan harusnya kayak gimana, harus bagi ini. Apalagi kan sekarang Kebonjeruk itu bukan cuma, emang awalnya berdiri dari 3 kampung itu, tapi kan masih banyak ada yang lain, ada yang Jalan D, ada yang karena kan segala macam. Kalau bicara kelurahan Kebonjeruk ini agak lumayan luas. Betul. Luas. Dia berapa kampung itu yang gue lihat dari patokan itu dari Jalan B, kalau Jalan E sampai ke RCTI pinggir tol kan? Pinggir tol terus sampai Binus. Iya, sampai Binus yang pinggiran kan, yang sebelahnya Binus, sebelahnya Roblong. Betul. Gitu kan? Iya. Terus lanjut. Sukabumi kayaknya ada ini itu sebelahnya ya. Sukabumi. Enggak, yang seberangnya Roblong dong. Yang ini Harun. Ya Harun ya, Sukabumi Utara, rumah gua. Karena kan sebelahnya itu Kebonjeruk. Tuh. Kayak gitu sih. Apalagi ya alhamdulillah dari mulai kayak misalkan di sini udah berjalan ya, dari misalkan ada yang nanya nih ke medsosnya atau merchandise-nya ke RKJ. Udah dari mana? Dari keluarga Kebonjeruk. Nah, itu dari pengurus RKJ udah langsung limpahin ke ketuanya gitu. Jadi alhamdulillah ya lama-lama udah semakin banyak sih sekarang. Nah, dengan adanya zona ini, Met, kalau menurut lu gimana, Met? Bagus atau enggak dengan ada namanya zona kayak gini? Bagus banget Bang gitu. Bagus banget itu. Alasannya bagusnya apa? Masa bagus doang alasannya? Iya, yang pertama ya, kalau untuk masalah zona, termasuk nih kalau ada zona itu
kinerjanya Korwil itu bisa agak ringan lah, bisa dibantu Ya, dari memang itu tujuan gua pada ke situ. para ketua-tua gitu Karena kan. gini, kalau organisasi lu nggak bakal bisa kerja sendiri. Iya, Ya betul. kan, lu butuh tangan-tangan lagi di bawah lu kayak gitu Iya. kan buat ngebantu organisasi lu nih biar tetap jalan kayak gitu. Nah, lu nih salah satunya kayak gitu. Ya, dan selain itu juga dari nanti setiap zona itu bisa ke silaturahmi ke tempat-tempat yang lain yang dulu nggak pernah tahu namanya Sukabumi Selatan, Utara, kemudian Sampai ke kampung-kampung jadi iya, tahu. sampai sekarang nggak sampai tahu-tahu sekarang. Alhamdulillah nih berkat ya di instruksin per zona kayak gini. Berarti gitu. oke. Mantap, oke itu. itu. Nah, di area 12 sendiri ini yang memiliki KT aktif RKJ itu ada berapa banyak sih, Mat? Kurang lebih terakhir ya, yang dihitung itu sekitar 185 itu ke data ya. Oh, Belum yang 185. lama yang bagian yang di musyawarah sama yang jalan B itu kan masih ada. Jalan Oh, E ya, yang jalan belum, E, belum, oh. belum ada. Berarti sekitar ada hampir 200 lah. 200-an. 200 lebih. Oh, oke. Nah, berarti buat teman-teman setiap kelurahan di Kebonjeruk itu memang masanya banyak-banyak. Iya. Hampir rata-rata itu ya 100 anggota ke atas kayak gitu kan. Apalagi kalau di yang waktu itu yang beberapa hari lalu gue cerita di Sukabumi Selatan itu masa anggota RKJ di situ sendiri bisa sampai 400 sampai 500 orang kayak gitu kan. Ya oke. Lanjut, Men. Nah, itu lu cara ngejaga kekompakan lu di area 12 sendiri ini gimana sih? Kayak gitu kan. Karena Ya, kan? yang gue lihat lu setiap partai kandang ya lu rame gitu, mau match besar atau match kecil ya lu selalu konsisten kayak gitu kan. Sama halnya yang dengan zona-zona yang lain tuh lu caranya gimana sih kayak gitu? Yang pertama sih satu tingkatan gini sih. Lu aktif nih istilahnya. Kan banyak orang kalau udah gua nih dulu gua udah nyemplung ke takut masuk ke organisasi gitu kan, kata dia. Takut organisasi nanti disuruh awai wajib gitu kan, disuruh ikut pertandingan tuh wajib gitu. Tapi alhamdulillah nih namanya gue ngejalan sebagai ketua, anak-anaknya tuh udah punya kesadaran sendiri, Bang Wil. Kalau dia mau udah cinta sama Persija, ya itu yang dia lakuin gitu. Jadi gue tinggal ngarahin aja sih sebenarnya. Tapi jiwanya mereka emang udah Persija banget. Jadi mau kayak gimana, ya ada pertandingan. Tapi ikut, jiwanya gitu. juga RKJ nggak nih? Iya, RKJ udah pasti. Mantap. Itu yang gue Itu harus. tuh, itu wajib itu, ya kan? Kan area 12 juga sebutan doang untuk di inter kan kita. RKJ harus. Harus. Oke itu. Gitu. lanjut. Ya kayak gitu sih sebenarnya. Apalagi kan ya ke setiap kopdar kadang-kadang gua ada juga istilah instruksi nanti siapa nih yang awai terbanyak, insya Allah gua kasih door prize, Will. Oh, giveaway gitu, giveaway, hadiah. iya, anak-anak biar pada semangat kan, itu juga paling ntar yang lain-lain walaupun ya belum saat harusnya sih udah sebelum covid gua udah serahin itu semua. Tapi Apa tuh, serain apa tuh? serahin yang ini semua apa hadiah-hadiah. Oh, hadiah-hadiah. Hadiah-hadiah kayak gitu. Kemarin kan karena ada musibah kayak gini, jadi gue pending untuk pembagian hadiah-hadiah tersebut. Oh, gitu. Untuk orang-orang yang emang rajin di awal, pokoknya awal terbanyak itu dia yang dapat hadiah. Kayak gitu. Mantap. Jadi semangat. Harapan dan pesan lu buat anggota RKJ nih apa nih? Pesannya, ya Iya. sih pengennya di RKJ itu yang semakin dikenal itu prestasinya, bukan anarkinya. Itu aja sih intinya gue. Karena kalau kita tinggal terkenal prestasinya, kita mau main kemana aja itu udah aman. Kalau kita anarkinya yang lebih nih, wah, was-was, Bahaya, ya? bahaya. Menonton orkes juga deg-degan gitu. Itu ada tuh ketua zona yang menonton orkes ada tuh, Ada nanti tuh. tuh bakal gue kilas tuh, tar tuh. Nah. Ada orangnya. Iya. Cuma sampai hafal itu mah itu. Nah, Matt, gue pengen nanya lagi nih. Selama lu jadi ketua di area 12 ini, suka duka lu apaan sih? Suka duka gitu. Iya, sukanya dulu deh. Sukanya nih. Iya. Sukanya gue di sini yang pertama ya itulah tahu wilayah Yang ada di Kecamatan Kebonjeruk, dari kampung-kampung itu ya. Yang tadinya gue nggak tahu nih akhirnya tahu di situ. Ah. Ya kan yang pertama. Terus juga bisa kenal lebih banyak Teman-teman kayak gitu Teman-teman, kan, yang tadi iya. lu nggak kenal di kampung ini lu bisa jadi Betul, kenal jadi kenal karena semuanya. ada organisasi RKJ, RKJ, kayak betul. gitu kan. Berarti Itu yang- RKJ dan Persija menyatukan kita semua, betul. khususnya di Jack Sesuai. dah, ya kan. Berarti bukan cuma nyanyi doang gitu, Iya, bukan lagu doang gitu. Nah, Nyata, berarti nyata itu. dukanya nih, dukanya. Tadi kan sukanya dukanya nih. Dukanya ya nggak jauh-jauh sih, semuanya kalau kita sharing ketua, ya dukanya diributin tiket doang gitu. Itu dong udah dukanya udah. Kita bingung kan kalau masalah tiket ya Karena kan. apalagi kalau tiket lu punya sistem atas bawah, Betul. ya kan? Karena rata-rata anggota pasti pengennya di
nonton di bawah. semua. Itu sih kadang yang gue sering dapat keluhan dari lu orang ya paling itu sih. Iya. Komplainnya, masa gue dapetnya atas? Ya sekarang mau gimana nih ya kan? Karena gue pun di pusat dapat jatah tiketnya udah pasti atas dan bawah. Betul. Kalau lu gue kasih bawah semua ya nggak akan mungkin. Sedangkan anggota RKJ sendiri kan 3.000. Kayak gitu kan. Jadi gue dari pusat pun dapat pasti atas bawah. Kayak gitu kan. Nah, berarti duka lu tiket. Ini tiket dah tuh. Kalau yang match Besar doang kan? Besar paling doang. Kan? Kalau match kecil mah nggak mungkin. Paling mah nggak mungkin. Mereka yang gue pernah dukain ya. Anggota yang gue dukain. Mana nih pada teriakan doang kayak gini kan. Berarti harus kompor-komporin biar rame. Betul. Ya kan? Kayak gitu ya. Nah, harapan dan pesan lu nih buat seluruh anggota Kebon Jeruk. Ya, gue sih berharap. Harapan dulu ya. Iya, harapan gue nih ya. RKJ termasuk gue sendiri berharap di RKJ ini kita lebih terkenal tuh karena prestasinya, bukan anarki. Jadi kan alhamdulillah nih di keluaran Kebon Jeruk kita nih, kita yang dilihat ini selama ini ada prestasinya. Sampai surat izin kita kan kemarin alhamdulillah kan lancar, gampang. Cuman karena terkendala akhirnya acara kita diundur, pending. Itu alhamdulillah banget kan, suatu prestasi kan buat menurut kita kan. Jadi urus apapun menjadi gampang. Nah, mau jangan cuma di wilayah sini, di wilayah lain kita dilihat karena prestasinya, bukan anarki gitu. Nah, terus pesannya? Pesannya? Apa dulu ada tambahan lagi harapannya buat yang lain? Kayaknya sih itu udah termasuk global sih, Will. Oh gitu. Gua karena buat ngindarin jangan sampai ada anarkinya ini gitu kan. Karena ya tahun diri kan orang tua ngecapnya tuh supporter itu ya negatifnya masih tinggi gitu. Benar. Nah, kan makanya di sini jadi kita harus bisa ngerubah image ya. Betul, mau ngebantu Korwil juga kan, biar Kebon Jeruk ini yang makasih, dikenal itu karena prestasi ya kan. Kan Korwil ganteng ya. gitu. Bagus dan nikah. Iya. Jadi nggak salah kalau bilang ganteng. Betul. Nah, berarti kalau pesannya buat seluruh anggota Kebon Jeruk. Pesannya ya hilangin lah untuk ego masing-masing, bawa-bawa nama kampung. Ya kita RKJ, satu RKJ Kebon Jeruk gitu. Jangan ada lagi kampung A atau gang A, gang B atau yang gang-gang yang lain lah pokoknya. Jangan ada gitu. Kita satu ya saat di Kebon Jeruk ini ya kita RKJ. Gitu. Berarti sama kayak slogan Sukabumi Selatan ya, kita RKJ. Berarti itu keren itu berarti. Kita RKJ. Nah, idola itu dia. Idola. Mantap benar. Kupang idola atau idola, Bang. Ya, kan? Berarti area 12 nggak diraguin lagi buat jiwa RKJ-nya. Iya. Oke itu? Udah pasti lah. Oke. Matt, mungkin segini aja nih Matt ya, karena waktu juga udah agak malam, ya kan? Gue datang malam-malam nih ke rumah lu. Udah kemalaman ya lu. Tadi gue masih ada acara, ya kan? Terima kasih Matt udah ngobrol bareng sama gue. Oke, siap. Oke. Sehat selalu. Amin. Sehat selalu juga buat lu dan keluarga. Siap. Buat teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Republik Kebon Jeruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania Persija Warisan Babe.